Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Arya Saputra Haryanto, mahasiswa Fakultas Keperawatan kelas A4 semester 1. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang tauhid, rukun iman, rukun Islam, dan manusia dalam perspektif Islam. Pertama, tauhid. Tauhid merupakan dasar agama Islam yang diungkapkan dalam kata atau kalimat La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Dalam Islam, tauhid merupakan keyakinan atas keesaan Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan yang telah menciptakan dan memelihara segala sesuatu yang ada di alam semesta. Sebagai seorang muslim yang baik, kita harus memiliki pegangan pokok yaitu tauhid. Karena tauhid yang akan menghantarkan kita kepada kehidupan yang hakiki di akhirat nanti. Yang kedua, rukun iman. Rukun iman kepada Allah Subhanahu wa taala, seseorang wajib mengimani 4 hal: mengimani adanya Allah Subhanahu wa taala, mengimani rububiyah Allah Subhanahu wa taala, bahwa tiada yang menciptakan, menguasai dan mengatur alam semesta terkecuali Allah. Mengimani uluhiyah Allah Subhanahu wa taala, bahwa tidak ada sembahan yang berhak disembah selain Allah, dan mengingkari semua sembahan selain Allah taala. Mengimani semua asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala, al-asmaul husna, yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan untuk dirinya dan yang nabinya tetapkan untuk Allah Subhanahu wa taala, serta menjauhi sikap menghilangkan makna, memalingkan makna, mempertanyakan dan menyerukan pekannya. Yang kedua, iman kepada para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Mengimani adanya malaikat sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jumlah malaikat tidak ada seorang pun yang tahu, dan hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Malaikat diciptakan oleh Allah dari cahaya. Sebagai orang Islam wajib mengimani 10 malaikat, yaitu malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Rakib, malaikat Atib, malaikat Munkar, malaikat Nakir, malaikat Maut, malaikat Israfil, malaikat Malik, malaikat Ridwan. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Mengimani bahwa seluruh kitab Allah Subhanahu wa taala adalah ucapan yang merupakan sifat Allah Subhanahu wa taala. Mengimani bahwa kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk 4 kitab suci, yaitu Taurat, kitab suci Zabur, kitab suci Injil, kitab suci Al-Quran. Yang keempat, iman kepada para rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala. Mengimani bahwa ada di antara laki-laki dari kalangan manusia yang Allah taala pilih sebagai perantara antara dirinya dengan para makhluknya, akan tetapi mereka semua tetaplah manusia biasa yang sama sekali tidak mempunyai sifat-sifat dan hak-hak ketuhanan. Karena menyembah para nabi dan rasul adalah kebatilan yang nyata. Wajib mengimani bahwa semua wahyu kepada nabi dan rasul itu adalah benar dan bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga wajib mengakui setiap nabi dan rasul yang kita ketahui namanya dan yang tidak kita ketahui namanya. Yang kelima, iman kepada hari akhir. Mengimani tanda-tanda hari kiamat, artinya harus mengimani hari kebangkitan di padang mahsyar hingga berakhir di surga atau di neraka. Yang keenam, iman kepada qada dan qadar, yaitu takdir yang baik dan takdir yang buruk. Mengimani kejadian yang baik maupun yang buruk. Semua itu atas izin dari Allah Subhanahu wa taala, sebab seluruh makhluk tanpa terkecuali zat dan sifat mereka, demikian pula perbuatan mereka melalui kehendak ilahi. Rukun Islam. 1. Membaca 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, yang artinya saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Yang kedua, mendirikan solat. Mendirikan solat wajib 5
kali sehari, salat subuh, salat zuhur, salat asar, salat maghrib, salat isya. Yang ketiga, mengerjakan puasa Ramadan. Seorang muslim wajib menjalankan ibadah puasa pada bulan Ramadan yang jatuh 1 tahun sekali. Pada setiap tahunnya, puasa adalah kegiatan yang dilakukan umat muslim, di mana menahan untuk tidak mengonsumsi makanan atau minuman selama seharian penuh. Tak hanya menahan lapar dan haus selama berpuasa di bulan Ramadan, seorang muslim juga harus menahan segala hawa nafsu dan marah. Yang keempat, membayar zakat. Zakat merupakan kegiatan yang wajib dilakukan bagi setiap muslim yang dirasa mampu untuk melakukannya. Zakat fitrah dibayarkan akhir bulan Ramadan dan sebelum memasuki Hari Raya Idul Fitri, sedangkan zakat mal dibayarkan berdasarkan pendapatan yang diperoleh setiap tahunnya. Zakat bermanfaat dalam membantu orang yang kurang beruntung sehingga mereka dapat terbantu dalam hal sandang dan pangan. Yang kelima, naik haji bagi yang sudah mampu. Bagi setiap umat muslim yang telah mampu untuk melakukan atau menunaikan ibadah haji ke tanah suci merupakan kewajiban umat muslim yang mampu baik lahir maupun batin. Pengertian manusia dalam perspektif Islam. Manusia merupakan makhluk mulia dan terhormat di sisinya atau di sisi Allah. Diciptakan Allah dalam bentuk yang amat baik. Manusia diberikan akal dan hati sehingga dapat memahami ilmu yang diturunkan Allah berupa Al-Quran menurut sunnah Rasul. Dengan ilmu manusia mampu berbudaya. Pengertian Islam. Islam adalah salah satu agama dari kelompok agama yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW yang mengajarkan monoteisme tanpa kompromi, iman terhadap wahyu, iman terhadap akhir zaman, dan tanggung jawab. Secara bahasa, Islam memiliki beberapa arti. Dalam bahasa Arab, Islam merupakan masdar dari kata aslamu yuslim, ulil islaman, yang artinya taat, tunduk, patuh, berserah diri kepada Allah. Pengertian agama Islam menurut Al-Quran. Kata Islam sebagai agama disebut dalam Al-Quran dalam surah Al-Maidah ayat 3 yang artinya, pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku dan telah kuridhoi Islam itu jadi agama bagimu. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.